Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sadi Wahid Prasaja, nomor induk mahasiswa 23 garis miring 523 garis miring SP garis miring 23845. Di sini saya akan menjelaskan proyek homepage yang sudah saya buat pada acara 4 kali ini. Untuk tampilannya itu sendiri kita terdiri dari 3 activity, yaitu activity main, activity homepage, dan activity register page. Activity main ini merupakan halaman utama yang kita gunakan untuk melakukan login. Kemudian ada activity homepage yang digunakan ketika kita sudah berhasil melakukan login. Dan yang terakhir adalah activity register page.html. Di sini digunakan untuk mendaftarkan akun atau username yang akan kita gunakan sebagai login awal nantinya. Itu untuk penjelasan dari yang activitymain.sml. Di sini saya menggunakan linear layout dengan wedge match parent dan hex match parent supaya dia menyesuaikan. Kemudian ada orientasinya vertikal karena ingin ditambahkan dalam bentuk vertikal. Kemudian ada padding dengan 24 dp, graffiti center, dan Android background, drawable background. Background di sini sudah saya tambahkan pada folder drawable sebelumnya supaya dia bisa memunculkan tampilan yang berwarna emas seperti ini. Oke, kemudian saya membungkus semua fiturnya di sini, nah, yang ini dalam sebuah linear layout. Nah, dia membungkus seluruhnya di sini. Linear layout ini saya atur tingginya menjadi 326 agar sesuai dengan kotakan pada backgroundnya, dengan tinggi mesh parent dan height web content. Oh, maaf ini. Dengan height web content. Dengan layout gravity-nya center horizontal karena saya ingin dia berada di tengah dan dalam bentuk horizontal. Kemudian orientasinya vertikal dengan tampilan seperti ini menyesuaikan layar. Ada padding 24 supaya dia dapat jarak dengan drawable atau background sebelumnya dan corner radius 24. Kemudian untuk text view pada tulisan login. Nah, pada bagian sini kita menggunakan weight match parent web content dengan margin top 120 supaya dia memiliki jarak yang cukup bagus di sini dari linear layout sebelumnya, dengan text alignment center supaya berada di tulisan tengah, text color brown berwarna coklat, text size 40, dan text stylenya bold. Nah, kemudian untuk edit text di sini pada bagian username, di sini kita uh, ID pada username di sini menggunakan add username, kemudian ada layout witness parent dengan height 50 supaya dapat jarak dengan login sebelumnya, dengan margin button 8 ini digunakan untuk mengatur jarak dengan uh, tampilan edit text berikutnya. Kemudian ada padding 10. Nah, untuk padding ini dia menampilkan tulisan ini ya, dengan supaya tidak terlalu mepet, kita tambahkan padding. Kemudian background color, untuk kita masukkan background warna di sini menggunakan coko atau coklat muda. Kemudian ada Android hint. Android hint ini menampilkan tulisan tipis atau di belakang label yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan input type yang berjeniskan teks karena kita akan memasukkan username pada label ini. Kemudian untuk edit teks yang kedua, masukkan password. Di sini ada ID add password dengan weight transparent dan height 50 dp. Untuk height itu dia ketinggian ini ya, ukuran dari label. Kemudian ada button 16 dp digunakan untuk mengatur jarak ini.
antara satu dengan kedua untuk forgot password nantinya. Kemudian ada padding 10 sama seperti sebelumnya untuk jarak tulisan password, ada color Choco dan pin dengan tulisan masukkan password, ada ada input type tag password. Nah, kemudian kita membungkusnya lagi dalam linear layout baru supaya dia lebih rapi karena dalam ini terdiri dari beberapa bagian text box, text dan uh, text view. Nah, untuk checkbox sendiri di sini kita memasukkan ID checkbox remember me pada bagian sini ada layoutnya 0 dan hack web content karena dia tidak ada ukuran seperti label ya dengan layout wake-nya 1 dengan teks remember me. Kemudian ada text color dengan warna coklat. Kemudian ada text view pada tulisan forgot password di sini. Untuk Android ID-nya ada forgot password dengan layout web content dan hide web content, clickable through, dan supaya dia dapat diklik nantinya. Kemudian ada focusable dengan Android text forgot password dengan warna masih default ya, dia berwarna biru karena saya ingin membedakan mana bagian yang pentingnya. Dan di sini kemudian kita menambahkan button login dengan ID button login dengan witness parent dan hex web content dengan margin top 12. Untuk mengatur jarak di sini, kemudian ada background tint atau warna dari button atau background dari buttonnya itu berwarna coklat. Kemudian ada berikan teks login. Kemudian ada pada bagian bawah ini ada kita bungkus linear baru dengan orientasi horizontal karena kita ingin membuatnya memanjang. Untuk text view di sini hanya settingan pada umumnya saja, ada layout weight, height, web content dengan kemudian text new member karena kita tidak menambahkan fungsi di sini dan hanya berwarna coklat. Nah, untuk text view di sini kita menaruh ID TV register, layout web content, clickable through, possible through, text register dan text color dengan warna default. Di sini saya menambahkan Android clickable karena apabila kita tekan tulisan register ini nantinya dia akan mengarah ke tampilan register. Oke, langsung untuk ke activity homepage.sml. Di sini hanya terdiri dari beberapa bagian saja. Ini untuk bagian keseluruhannya. Nah, ini ya pada bagian yang ini. Ini ada layout height dengan mesh parent, orientasi vertikal, padding 16. Nah, supaya dia tidak terlalu nempel. Ada bagian sini, kemudian drawable background, ini background yang saya tambahkan atau dalam bentuk picture. Kemudian kita bungkus semuanya dalam linear layout. Linear layout ini saya tampilkan dalam bentuk vertikal dengan padding 24. Oke, kemudian ada text view di sini. Text view pada bagian homepage. Nah, di sini menggunakan width height wedge parent content, text homepage, text size 40 dengan style bold, margin top 200 untuk mengatur jarak dari linear layout yang kita buat. Kemudian ada text alignment center supaya berada di tengah. Kemudian ada margin bottom 24 untuk mengatur jarak dengan tulisan yang nantinya akan kita tampilkan. Kemudian ada text color brown dan layout gravity center. Nah, kita bungkus lagi untuk bagian bawah ini menjadi linear layout baru. Untuk layout height, web content, orientasi horizontal, margin top 20 untuk mengatur jarak, margin left 25 untuk mengatur jarak ke kiri, dan Android Gravity Start. Untuk tes view yang pertama yaitu welcome. Dan di sini digunakan untuk menampilkan username yang kita tambahkan nantinya.
Ini kita buat menjadi dua bagian. Untuk welcome di sini menggunakan teks welcome size 14 dengan warna coklat. Untuk username dia masih menggunakan warna default dengan teks 14, 18 sama seperti sebelumnya dengan teks username, style bold, dan clickable true. Kemudian untuk bagian berikutnya ada kita bungkus baru lagi dia supaya menjadi satu di sini dalam bentuk horizontal dengan margin left 10 dan 25. Dan sini kita bagi menjadi beberapa bagiannya. Dia hanya teks biasa yang U di sini dengan color coklat dan text size 16. Nah, untuk email di sini kita menambahkan ID email karena dia akan menemukan email yang kita daftarkan sebelumnya dengan teks email, text size 16, warna default, style bold, clickable true supaya dia dapat diklik. Kemudian ada teks biasa dengan tulisan has been activate atau akun sudah terdaftar dengan size 16, warna coklat. Nah, untuk bagian terakhir pada bagian bawah sini kita bungkus linear baru dengan orientasi horizontal. Kemudian ada text view your di sini untuk menambahkan yang bagian sini dengan warna coklat. Kemudian ada font. Nah, di sini kita taruhkan ID supaya dia dapat menampilkan ID font yang kita tambahkan sebelumnya dan ada has been activate sama seperti sebelumnya. Kemudian ada bagian yang ketiga di sini register. Jadi kita menggunakan variabel yang sama. Kemudian dia terdiri dari username, email, phone, password. Di sini kita bahas secara singkat saja. Di sini ada judul pada bagian register dengan size 40, margin 28, text color coklat, ada username, ada edit text, ada pada tulisan pun di sini digunakan untuk menambahkan nomor HP, kemudian ada password, kemudian ada checkbox. Checkbox di sini digunakan untuk menampilkan ini ya, atau persetujuan, dan ada ID di sini untuk melakukan inisiasi nantinya. Kemudian ada button register digunakan untuk melakukan pendaftaran dengan warna coklat dan tulisan register. Kemudian ada linear layout yang baru pada bagian bawah sini, ada text view ada di sini dia hanya menambahkan tulisan. Kemudian ada text view login. Di sini kita masih menggunakan warna default atau warna tulisan login seperti sebelumnya supaya dapat membedakan bagian yang penting. Oke, untuk main activity Java-nya di sini saya bagi tiga, yaitu main activity Java dia akan mengolah pada tampilan sini. Kemudian ada homepage dan register. Nah, untuk main activity di sini dia digunakan untuk mengolah atau menghubungkan dari ketiga .xml ini supaya dapat terkoneksi. Oke, untuk public class main activity extend app compat activity di sini digunakan untuk menjadikan activity main sebagai tampilan utama dalam pemrograman ini. Kemudian ada private edit text, add username, add password. Di sini digunakan untuk memanggil edit text dan username password yang sudah kita buat ID sebelumnya. Kemudian ada private button, ada bed and login dan text view, TV register dan TV forgot password. Pada bagian sini forgot password dan register. Oke, kemudian ada protected void on create, ada
bundle save instance, support on create, ada set content view, air layout, activity main. Nah, ini dia digunakan untuk menampilkan activity main ini menjadi activity utama. Kemudian ada inisiasi, kemudian ada add username, find view by ID, kita masukkan ID-nya, kemudian password. Dengan menggunakan find view by ID, kita masukkan ID dari password, login, register, dan forget password. Pada button login, kita menambahkan set click on listener digunakan untuk menginisiasi apabila kita menekan tombol login. Dan ada public void on click apabila kita mengklik pada username dan password. Di sini kita dapat menambahkan datanya menjadi string atau kita dapat menuliskan pada username dan password. Kemudian ada if username is empty, password is empty. Di sini akan muncul terus sementara, silakan isi username dan password terlebih dahulu. Kemudian ada else. Di sini ada user data, kemudian ada string username. Kita masukkan username di sini dalam bentuk string dan juga password. Kemudian if apabila kita tidak menyimpan atau menyimpan username dan juga password, dia akan melakukan intent dan beralih atau mengambil data dari halaman register. Kemudian ada toast di sini apabila kita memasukkan username dan password salah, dia akan menampilkan toast yang bertuliskan username atau password tidak sesuai. Kemudian ada TV register, set on click listener di sini digunakan untuk menghubungkan dari activity main ke activity register. Ada public void dengan on click intent. Nah, di sini pada script ini dia digunakan untuk menghubungkan dari activity main ke activity register. Nih, pada bagian sini menuju bagian register dan memulai start activity intent. Kemudian pada bagian register di sini kita menambahkan fungsi yang ingin kita gunakan. Dan sini, maaf dari atas dulu, pada public class register page di sini merupakan bagian register yang akan kita aktifkan. Kemudian ada uh, fungsi yang ingin kita tambahkan seperti edit text pada username, email, add phone, dan add password. Kemudian ada button dan text view untuk beralih lagi ke halaman login. Kemudian untuk on-create, nah di sini kita akan membuat username baru atau password baru yang akan disimpan dan dapat digunakan untuk login sebelumnya. Kemudian di sini ada air layout activity register page. Di sini digunakan untuk menampilkan pada register page. Dan kita memanggil fungsi-fungsi dari ID yang sudah kita buat sebelumnya pada halaman activity register, username, email, phone, password, register, dan login. Nah, kemudian pada bagian BTN register set on click listener di sini digunakan untuk mengeksekusi apabila kita menekan button register. Dan di sini pada string username, add username digunakan untuk mengisi pada label bagian sini ya. Apabila kita menjalankannya nanti dapat digunakan untuk mengisi. Kemudian ada logika if else di sini digunakan untuk menambahkan username, empty, email. Sini kosong karena kita akan menambahkannya. Kemudian akan muncul toast pada register page untuk mengisi semua kolom terlebih dahulu apabila kita menekan enter dan mengosongkan salah satunya. Kemudian ada else. Nah, di sini digunakan untuk menyimpan data referensi yang kita masukkan pada kolom-kolom string, email, phone, dan password sebelumnya. Kemudian ada mengarahkan ke halaman login atau intent di sini pada halaman kecil di sini.
digunakan untuk kembali lagi ke halaman login utama. Nah, di sini ada TV login seperti yang sebelumnya saya tunjukkan, kemudian ada homepage. Homepage di sini digunakan untuk menampilkan apabila kita sudah berhasil login. Nah, di sini hanya terdiri dari text view karena tidak ada input yang kita masukkan, namun dia hanya menampilkan dari username, email, dan pun yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian ada di sini on create, gunakan untuk membuat tampilan baru, inisiasi view-nya dari username, email, pun yang dipanggil menggunakan ID, kemudian ada retrieve data. Nah, di sini dia menerima data yang sudah kita simpan pada register page dan kemudian kita masukkan login pada main activity yang terdiri dari user data, username, email, dan juga phone. Kemudian di sini ada set retrieve data tuh text view. Di sini digunakan untuk menampilkan ID kita, email, dan juga phone ke dalam bentuk text view. Oke, untuk loginnya akan saya mulai. Nah, di sini dia sudah muncul untuk halaman loginnya. Pertama kita harus mengisikan register. Nah, pada username kita mengisikan Sadewa misalnya dengan email Sadewa, wahyuprasada.gmail.com. Kemudian ada nomor HP 08. Kemudian ada passwordnya misal Sadewa 123. Nah, sini kita diharuskan melakukan cek dulu. Kemudian ada register. Nah, apabila kita sudah mendaftar, kita dapat masukannya seperti tadi. Passwordnya Sadewa 123. Kemudian ada ini remember me untuk mengingat kita login. Nah, di sini dia akan menampilkan welcome Sadewa dengan email. Nah, di sini karena email saya terlalu panjang, dia menjadi tampil seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.